Selamat malam, Bapak Ibu Saudara. Ya, perkenalkan saya Santi. Saya mewakili rekan-rekan di bidang konten. Saya akan membagikan mengenai future of content atau masa depan konten. Ya, mengapa kita perlu memikirkan masa depan konten? Karena konten itu penting. Sesuatu yang penting itu harus kita pikirkan lebih jauh lagi. Ya, mengapa konten penting? Ya, konten ini menjadi sarana untuk kita itu bisa menyampaikan ide atau pesan melalui media kepada banyak orang. Jadi kalau kita ingat ya, saking pentingnya konten ini, itu ada istilah content is king. Ya, bisa dilihat ada gambar apa? Mahkota. Ini mewakili simbol dari raja. Ya, mengapa konten ini adalah raja? Jadi konten ini adalah esensi ya. Jadi ya, konten ini adalah esensi. Jadi, konten ini tuh hal yang paling penting, intinya atau pokoknya gitu ya. Jadi, ini menjadi alasan kenapa konten itu penting, konten itu raja. Ya, kalau secara umum konten itu penting, kita sebagai orang percaya, ya, kita sebagai orang percaya bagaimana kita melihat konten gitu ya. Apakah konten ini pentingnya itu di mana gitu, king-nya itu apa gitu ya. Jadi, eee bagi orang Kristen, konten itu harus bisa memberitakan firman Tuhan. Jadi kalau saya, kita semua, gereja, dan juga Sabda membuat konten, itu harus konten yang berkualitas. Jadi konten ini tuh akan berbicara lebih keras ya Bapak Ibu Saudara, dibanding kalau kita ngomong gitu ya. Ya kalau kita lihat konten-konten di media sosial, di situs, itu akan jauh lebih lebih keras gitu ya pesannya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita membuat konten, konten yang kita buat itu harus bisa menolong seseorang lebih mengerti firman Tuhan, mengenal Kristus dengan lebih dalam, dan juga mengarahkan hidup mereka menjadi lebih baik. Ya, karena itu konten itu tidak lagi hanya konten is king, tetapi apakah konten ini tuh bisa melayani King of King, raja di atas segala raja? Apakah konten yang kita buat di gereja sudah dipakai untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa memuliakan namanya? Ya, karena itu konten is the servant of King ya. Konten harus bisa melayani Tuhan untuk bisa memuliakan Dia. Lalu bagaimana kita membuat konten Kristen yang berkualitas? Ya, ada prinsip-prinsip penting yang tidak boleh ditinggalkan. Yang pasti adalah Alkitabiah sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Lalu berkualitas dalam hal isi, bahasa, tampilan, dan juga mempunyai value, nilai. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan konten yang kita buat, itu mereka akan bisa mendapatkan manfaatnya dan bahasa mudah dipahami. Jadi medianya mau dibikin sebagus apapun, tetapi kalau pesannya tidak bisa disampaikan dengan baik, ya itu juga akan kurang berguna juga. Karena itu konten harus masuk dalam proses editing dan berikan sumber atau referensi yang jelas. Ya, Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah kita ketahui ya, kita sekarang sudah memasuki era AI. Ya, AI ini sangat-sangat menolong ya untuk proses pembuatan konten. Jadi AI ini adalah asisten ya. Jadi tadi Bu Yulia sudah sempat singgung juga. Nah, prinsip kerja di sini itu adalah co-worker, co-writer, co-editor, dan masih ada co-co yang lain, bahkan termasuk co-designer gitu ya. Jadi karena ada co, berarti ini apa? Mitra gitu ya, rekan sekerja. Jadi ketika kita membuat konten tuh jangan hanya mengandalkan AI saja gitu ya. Oh sudah pakai AI sudah jadi gitu ya. Jangan, tetapi tetap butuh sentuhan personal kita. Ya, jadi di sini kita perlu tekankan ya Mbak, AI ini asisten dan kita adalah juga rekan sekerja di dalam pembuatan konten. Ya, untuk proses pembuatan konten kreatif ya. Jadi baik itu dimulai dari ide, ketika kita membuat garis besarnya, draftnya, mengedit sampai konten itu bisa dipromosikan, AI ini punya peran di dalam setiap bagiannya. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Contohnya nih, ketika kita ingin menulis atau membuat konten tertentu ya untuk gereja misalnya, atau untuk pelayanan, ya ide-ide itu pun kita bisa ditolong oleh AI. Bahkan ketika kita membuat garis besarnya, membuat naskahnya, mengedit sampai mempromosikan, AI ini punya peran di sana. Jadi kita bisa lihat ya, setiap bagian AI bisa menolong. Karena itu AI ini adalah asisten kita di dalam setiap prosesnya. Nah, di sini menariknya
AI ini juga bisa menolong kita untuk membuat derivatif ya. Jadi produk turunan, kelengkapan produk, termasuk ketika dari teks ingin kita buat audio, video, bahkan grafis, AI sangat-sangat bisa menolong. Ya, lalu gimana dengan future of content? Apakah content is king di era AI? Pasti ya, karena konten masih tetap penting ya. Jadi karena itu, untuk ke depan AI akan sangat berkembang dengan multiformat, multimodal. Jadi teks dan media itu tidak akan bisa dipisahkan. Ini akan menjadi satu sinergi yang baik untuk bisa menghadirkan konten-konten yang berkualitas. Lalu terkait digital akses akan bisa tertolong oleh AI, jalur distribusi akan lebih memanfaatkan jalur pribadi, WhatsApp, Telegram, dan sejenisnya. Dan konten juga akan didesain dengan cara sedemikian rupa sehingga bisa dibagikan di banyak jalur. Ya, terkait derivatif konten tadi sudah saya singgung juga, AI sangat-sangat memungkinkan untuk membuat kelengkapan produk dan adanya content relationship atau content partnership. Jadi setiap konten itu akan saling terhubung, baik dari jenisnya, topiknya, penulisnya maupun dimensi yang lainnya, dan itu akan meningkatkan adanya partnership. Ya, untuk Sabda sendiri praktisnya untuk masa depan kami masih akan meneruskan untuk Sabda Library seiring dengan perkembangan teknologi yang ada supaya masyarakat Kristen dapat mendapatkan bahan-bahan gitu ya yang berkualitas. Lalu Sabda Akademi untuk membangun kurikulum maupun kelas-kelas pembelajaran. Lalu Sabda Konten Kreator kami tetap akan menghasilkan konten-konten untuk menolong gereja dan juga pelayanan. Dan kami juga rindu AYT bisa menjadi referensi dan juga ekosistem untuk alat-alat AI Kristen. Lalu juga kami rindu Sabda bisa menjadi tempat untuk kita bisa belajar bersama membuat konten, sehingga rekan-rekan bisa berkontribusi ya dengan Sabda ya, berkontribusi untuk bisa membuat konten-konten yang alkitabiah dan berkualitas. Ya, lalu kami terakhir nih, kami rindu untuk bisa membuat konten-konten kreatif yang melibatkan pengguna. Jadi nanti ada visual reality, juga ada konten-konten yang interaktif seperti itu. Ya, sekian sharing dari saya. Mari kita manfaatkan teknologi, terutama AI, untuk bisa membuat konten Kristen yang berkualitas untuk melayani Raja di atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih.